Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jakar Ramadan. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 36, kelompok 4 NDH 34. Izinkan saya kali ini untuk berbagi mengenai apa yang saya pelajari dari MOC Agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Nah, video kali ini juga digunakan sebagai pemenuhan tugas Agenda 1 podcast mind mapping untuk wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Gimana saja materinya? Ayo kita tonton. Dalam konsep bela negara, tidak bisa terlepas dari dua pengetahuan besar, yaitu wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Dalam wawasan kebangsaan, ada beberapa hal yang bisa ditinjau, yang bisa dipelajari untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Di mana pertama kita bisa lihat dari definisi. Berdasarkan definisi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesatuan terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara guna mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan juga sejahtera. Selanjutnya ditinjau dari segi sejarah. Kita tidak bisa mempelajari wawasan kebangsaan tanpa melihat atau mempelajari sejarah dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dimulai pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Inilah tonggak pertama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 1908, di mana beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Tujuan didirikan organisasi ini untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Nah, di awal tahun 1905, Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926, dimulailah pergerakan pemuda di mana dilaksanakan Kongres Pemuda 1 yang dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan di Jakarta. Kongres Pemuda 2 sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda 1. Pada kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Islamitan Bon, dan beberapa organisasi kepemudaan lainnya. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II muncullah atau diusulkanlah 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda II tersebut dilanjutkan berbagai usaha, berbagai perjuangan rakyat Indonesia kepemudaan untuk mencapai kemerdekaan, dan pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuklah BPUPKI, di mana BPUPKI merupakan awal dari badan yang bersifat untuk memerdekakan Republik Indonesia, di mana selanjutnya dilanjutkan oleh PPKI dan terproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam wawasan kebangsaan, kita mengenal 4 konsensus dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian konsensus kedua adalah UUD 1945, di mana di dalamnya termaktub tujuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menyatukan, yang mempererat, memperekat bangsa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan NKRI adalah harga mati. Dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mengenal bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Kemudian
bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bendera negara Republik Indonesia. Dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Serta lambang negara kita berupa Pancasila berupa Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita bergerak kepada nilai-nilai bela negara. Berdasarkan definisinya, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan kita sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia agar terbebas dari berbagai macam ancaman. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa nilai-nilai bela negara mempunyai nilai dasarnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara, terlihat bahwa nilai-nilai dasar bela negara bukanlah nilai-nilai kekinian, namun nilai-nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan seperti saat ini. Ancaman yang dihadapi generasi pendahulu jelas berbeda dengan ancaman yang kita harus hadapi oleh bangsa dan negara saat ini. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Nah, adapun aktualisasi atau implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan saya pribadi sebagai seorang CPNS ataupun ASN adalah antara lain melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melaksanakan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, dan melaksanakan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, dan juga santun. Nah, sebenarnya tidak bisa hanya dengan beberapa implementasi ini. Masih banyak hal kehidupan sehari-hari yang perlu diimplementasikan bela negara agar tercapai Indonesia yang maju dan berwawasan kebangsaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.